Di situ hingga akhirnya berhasil ditemukan, akhirnya mencoba Iya dievakuasi baik dievak itu buntutnya dan pas mhm. buntutnya diangkat tuh bener-bener gue ada di situ pas awal dan segala macam hingga akhirnya jasad-jasad korban juga beberapa ada yang ini Mmm. dan itu bener-bener ngikutin prosesnya secara dari awal, nggak sampai akhir banget sih, nggak sampai Mhm selesai banget, tapi kurang mhm. lebih itu 3 minggu, hampir sebulan meliput itu di Mmm. luar. Dan itu berkesan banget. Berkesan dalam artian itu banyak banget pelajaran yang gue dapat Pada saat sebagai itu. wartawan lapangan. Bagaimana harus hati-hati dalam melaporkan berita, bagaimana harus akurat, bagaimana harus bersabar menunggu informasi. Karena kita juga bagaimana kita harus tough liputan dari pagi sampai jam 10 Itu malam, jam tinggalnya di 11 mana malam. Kak? Jadi mereka sudah menyusun mau memberitakan, mau memainkan berita apa di pekan ini atau di bulan ini itu ada. Agenda setting media itu secara teori Mhm. bisa memengaruhi publik gitu loh. Nah, Oh. di sisi yang sini Mhm. juga punya agenda setting juga, tetap kita punya tetap semua pasti punya gitu loh untuk Mhm apa nih yang mhm mhm. kita harus informasikan, misalkan lagi fokus ke A, ya kita informasikan ke A, Ya misalkan misalkan kita lagi fokus heeh, mau memberitakan atau menginformasikan pertumbuhan ekonomi ya di fokus pekan itu itu ya ya. fokus di situ. Sama, jadi memang sama-sama ada inilah ya, ada yang strateginya gitu. Ah, I see. Langsung aja nih, kita Kita sambut sambut aja. kedatangannya Mas Rianka Dizayani Putra. Wuh! Tepuk tangan dulu. Luar biasa Biar heboh. hostnya Ya, Mila dan gimana ini Sasa. sih? Jadi begini pemirsa, saat ini saya sudah kedatangan 2 orang tamu yang sungguh Baru sangat mulai. udah mau take over aja ya, nggak boleh ya? Nggak boleh, nggak boleh, nggak Gatel boleh. saya soalnya, biasanya mau wawancara orang, Jadi bawaannya diwawancara. pengen diwawancara. Jadi hostnya ada 3 sebenarnya ini. Ya nggak? Kita ngomongin apa berarti? Kita akan berbicara mengenai 2 kakak ini yang luar biasa sekali. Kebalik ya? Oke. Oke. Langsung aja. Mas Rianka. Nah, Mas Rianka ini kan banyak dikenal sebagai sosok yang karismatik di layar kaca. Tapi sebelum sampai di titik itu nih, boleh cerita nggak gimana awalnya Mas Rianka tertarik masuk ke dunia jurnalistik dan broadcasting? Masuk dunia jurnalistik dan broadcasting. Oke, dulu sih pas SMA pengennya masuk TV ya. Udah Pas tuh, dong. udah ya itu dia. Dulu tuh kepikiran Kenapa? ya nggak tahu kayak udah mungkin karakternya Ya. suka tampil gitu kan. Ah. Awalnya ingin masuk TV, tapi memang lebih condong ke sebenarnya yang sifatnya entertainment ya. Tadinya, oke. Akhirnya kuliahnya di komunikasi nih, di sini juga ada teman-teman kuliah saya nih. Ada di sini. Oke. Jadi memang di situ masuk ke broadcasting. Belajar soal broadcasting hingga akhirnya entah di semester berapa barulah ketemu sama jurnalistik. Nah, ketemu jurnalistik. Cita-citanya, ini cita-cita yang nggak kesampaian sayangnya. Dulu itu pas masa kuliah itu merasa keren banget kalau kakak-kakak ini tahu, dulu namanya itu ada video jurnalis atau VJ di medan perang. VJ. Nah, Di medan perang maksudnya gimana nih? jadi di era itu kayak banyak Hmm. banget kayak jurnalis-jurnalis top itu yang dideploy ke medan-medan perang. Untuk I itu see. cita-citanya kayak keren banget ya jadi wartawan yang Reporter seperti gitu ya? itu gitu kan. Cuma memang nggak sampai Challenging lah challenge, itu iya ya. itu challenging. Akhirnya suka juga sama dunia jurnalistik hingga akhirnya semasa kuliah itu mulai itu jadi wartawan tuh. Walaupun masih kuliah. Saat ngerjain skripsi sambilan jadi wartawan. Serius wartawan di TV lokal. Oh, Di TV lokal kalau ada TV di Tangerang. Tapi memang rutin liputan gitu awalnya. Itu awalnya. Hingga akhirnya baru deh abis itu lulus pindah. Emang udah jalurnya sih ya. Lumayan. Abis itu pindah ke? Abis itu lulus baru pindah ke TV nasional di RCTI. Nah dari situ baru bener-bener jadi reporter yang skalanya nasional. Tadinya kan daerah, reporter di daerah aja tuh. Baru dari situ, nah mulai jadi news anchor, liputan ke sana ke sini. Di lapangan cukup berapa tahun ya? Beberapa tahun lah di lapangan full ya. Sebelum akhirnya
katanya sih bagus kalau live report nih. Nih anak Oh, bagus nih live report nih kata kalau kalian tahu salah Produser ya? satu legend anchor Indonesia Tika Suri kalau kalian tahu. itu sangat itu sangat legend ya maksudnya Ya di dunia ini jurnalis dari ya. jurnalistik gitu. Nah waktu itu akhirnya di casting segala macam barulah naik layar jadi presenter news anchor di Seputar Indonesia Kan dulu RCTI. Seputar Indonesia. Seputar Indonesia sebelum ganti nama. Jadi apa ya dulu ya? Seputar Indonesia sekarang kan ganti nama branding jadi Seputar iNews karena iNews Media Group kan. Oke. Nah, sebenarnya gini loh Mas Rianka. Jadi kan sebagai TV jurnalis ya, news anchor juga, pasti sering banget ada tekanan kerja nih dari deadline, akurasi berita sampai harus tampil profesional depan kamera. Sebenarnya ada nggak sih momen yang paling berkesan atau menantang? Karena sebenarnya aku tahu banget kalau di dunia media ini pasti wow banget tuh tekanan kerjanya. Aku juga di media dulu. Di mana dulu? Jadi Trans Corporation. Oh, apalagi Trans. Itu. Apalagi Trans. Kita syuting tuh bisa sampai malam loh dulu. Ya, coba gimana? Betul. Ya udah berarti udah sama nih ya cara pandangnya ya. Karena memang deadline itu adalah sahabat kita semua. Sekali. Gitu loh. Dan baru sampai kantor jam 10. Jam 10 malam? Kalau aku dulu. Karena aku nggak di berita dulu. Oke. Kalau Mas Rian. Kalau aku sih nyampe kantor 2:30 pagi ya. Karena udah mau itu Karena ya. persiapan on air untuk on air kan yang pagi yang jam-jam 5 itu. Oke. Tapi balik lagi ke pertanyaan tadi ya momen yang berkesan. Momen berkesan ya. Tadi soal deadline dulu. Deadline itu karena kita sudah terbiasa gitu ya dipicu oleh deadline. Bahkan deadline-nya kalau beberapa pekerjaan itu deadline-nya mingguan, harian. Kita deadline-nya bisa second bahkan kan. Misalkan kita lagi bikin berita nih atau kita lagi mau lagi liputan di KPK misalkan. Lagi liputan di dalam, tiba-tiba ayo keluar. Kenapa? Karena harus live report. Berapa menit lagi? Semenit lagi lari dari dalam. Jadi deadline-nya itu kita udah sangat berteman gitu ya dengan deadline. Nggak cuma yang harian bahkan minute atau second gitu loh. Jadi memang sudah itulah yang menjadikan sampai sekarang sih. Jadi kayaknya kalau ketemu sama tekanan deadline tuh kayak udah agak gue udah pernah ngalamin yang lebih parah dari ini gitu. Misalkan sekarang disuruh atasan ngerjain ini, ya udah kayak masih bisa sedikit enjoy gitu loh. Karena memang kan deadline-nya paling besok ya gitu. Biasanya nggak besok tuh. Kemarin biasanya 30 detik lagi. Emang biasa dikejar deadline gitu. Kalau momen berkesan momen berkesan itu sebenarnya news anchor atau jadi jurnalis nih? Jadi jurnalis dulu. Jadi jurnalis. Karena kan di lapangan. Betul. Pasti karena lebih banyak tuh. Exactly. Jadi memang berbagai macam pengalaman sebagai wartawan, jurnalis atau reporter di lapangan itu ya memang paling banyak ketika kita turun langsung melihat ke lapangan gitu ya. Dan paling berkesan itu apa ya? Paling berkesan meliput apa tuh? Saking banyaknya ya. Tapi jadi kayak bencana mungkin. Bencana pernah nggak? Bencana jelas, tapi yang mungkin yang karena ini kenapa berkesan banget sampai sekarang dan apa namanya selalu gue ceritakan itu adalah kalau kalian ingat ini tetap gue respect ya untuk para keluarga korban itu kalau kalian ingat tragedi kecelakaan pesawat AirAsia tahun 2015. Yes, Surabaya ke Singapura. Jakarta ke Singapura. Surabaya ke Singapura, sorry. Iya itu, KZ850 itu. Ya, itu karena itu baru berapa bulan itu jadi reporter dan itu merasakan bagaimana hampir 1 bulan turun langsung ke medan lapangan. Baik itu dari titik awal kan kalau pesawat hilang kontak itu kan sudah ada perkiraannya ya di sebelah mana ya. Dari titik itu? Ya, enggak dari situ itu kan di Belitung. Dia di perairan dekat Belitung situ. Dari situ dari awal hari pertama lagi libur tiba-tiba ditelepon sama koordinator liputan untuk langsung berangkat. Dan berangkatnya naik CN29-nya TNI. TNI AU. Ibu tahu lah yang sebelum naik pesawat apa tuh? Bukan. Pesawat yang kecil yang Cessna. Iya, Cessna itu ya? Iya kayak gitu-gitu. Iya kayak gitu-gitu. Yang pakai itu. Iya, yang sebelum naik pesawat tanda tangan dulu. Iya memang. Aduh, ketawanya terlalu nyaring nih.
Iya yang itu. Ya maksudnya kayak gitu. Ya panjang itu dari situ. Udah di Kepulauan Belitung hingga akhirnya ketahuan dapat salah Iya. satu jenazah yang di laut, ya kan? Nah itu Iya. ternyata di Laut Jawa di dekat Pangkalan Bun. Mhm. Akhirnya pulang ke Jakarta, bukan ke rumah. Nyampe di Jakarta, terbang lagi ke Kalimantan di situ di sana mulai ngikutin seluruh prosesnya sampai termasuk ikut kapal laut juga untuk mencari di mana letak lokasinya kan pakai yang radar itu ya. Itu benar-benar 3 malam ikut kapal, tapi bukan kapal KRI Banda Acehnya TNI yang gede itu ya. Ini ikut kapal Basarnas yang 2 lambung itu yang jujur aja ini agak memalukan, tapi itu seru, gua sampai pingsan. Kenapa itu? Mabok laut, ombaknya begini. Dan maksudnya, Oke. iya maksudnya itu, Tapi maksudnya si kapalnya itu besar atau? ya nggak yang besar, nggak besar-besar Iya, banget. pantas. Iya goyang, ya pokoknya itu akhirnya proses hampir sebulan ya kalau nggak salah. Pokoknya sebulan itu di situ akhirnya berhasil ditemukan, akhirnya mencoba dievakuasi Iya, baik itu buntutnya dan pas buntutnya diangkat tuh benar-benar gue ada di situ pas awal dan segala macam hingga akhirnya jasad-jasad korban juga beberapa ada yang ini dan itu benar-benar ngikutin prosesnya secara dari awal nggak sampai akhir banget sih, nggak sampai selesai banget, tapi kurang lebih itu 3 minggu hampir sebulan meliput itu di luar dan itu berkesan dalam artian itu banyak banget pelajaran yang gue dapat sebagai wartawan lapangan, bagaimana harus hati-hati dalam melaporkan berita, bagaimana harus akurat, bagaimana harus bersabar menunggu informasi, karena kita juga bagaimana kita harus staff liputan dari pagi sampai jam 10 malam, jam 11 malam di hotel, tetap di hotel. Oh, tapi memang kita kayak nunggu informasi itu ya. Iya, tapi memang bolak-balik ke lokasi. Lokasinya di base-nya tuh di bandara. Di bandara sana. Cuma memang ada beberapa gantian, ada yang dibawa naik kapal laut, nanti ada yang balik lagi ganti-gantian lah. Gitu. Pokoknya itu pengalaman yang paling berkesan, berharga banget dari pengalaman anak kemarin sore yang baru jadi 2 bulan loh. Nggak 2 bulan sih, hampir setengah tahun, tapi ya 6 bulan kan termasuk baru kan di situ sih. Pengalaman paling berkesan dan menantang. Iya. Beresiko juga ya Kamila. Iya itu dia makanya. Apalagi bencana banyak banget mau ditanya ini ya. Banyak sebenarnya, cuma durasi. Nah Mas Rianka, langsung nih, kalau ngomongin soal jurnalisme, nggak cuma soal membaca berita, tapi juga memahami isu. Menurut Mas Rianka sendiri nih, apa skill paling penting yang harus dimiliki seorang jurnalis di era digital saat ini? Sebenarnya nggak cuma di era ini ya. Di era sebelumnya juga seluruh jurnalis sampai sekarang itu memang harus selalu kritis ya. Harus kritis. Ya semoga sampai sekarang juga teman-teman wartawan, teman-teman gue yang masih jadi wartawan tetap harus kritis. Dan itu penting banget di era saat ini, di era digital ini, apalagi melawan banyak buzzer. Ya kan kadang suara dari teman-teman yang memang bisa dipertanggungjawabkan kan, kalau tulisan atau laporan dari wartawan itu kan bisa dipertanggungjawabkan ya. Cuma memang suka kadang kalah sama yang di media sosial yang narasi-narasi nggak benar. Nah itulah bagaimana teman-teman di wartawan itu menurut gue sekarang tantangannya lebih, bukan cuma lu sekedar melaporkan aja, tapi ini banyak banget nih saingan informasi yang kadang bahkan lebih cepat dan lebih diterima oleh masyarakat meskipun nggak tahu tuh kebenarannya, bener kan? Betul banget. Di media sosial kan banyak yang kayak gitu kan. Nah itu jadi tantangan sih. Maksudnya kalau idealisnya wartawan, jadi nggak cuma mikirin berita buat kantornya doang, tapi banyak banget informasi-informasi yang harus diluruskan di era sekarang ini. Terus juga tantangan lainnya itu, ini bukan berarti anti sama media sosial, malah wartawan sekarang itu benar-benar digital literasinya kalau menurut gue itu betul. Karena harus harus udah mulai dari kapan tahu ya. Kalau yang belum mulai menurut gue takutnya ketinggalan. Memang juga harus bisa memanfaatkan platform media sosial untuk bisa menjadi salah satu wadah melaporkan tulisan ataupun berita dari mereka. Harus bisa kayak gitu. Entah itu misalkan yang biasa nulis doang, wartawan online, harus mulai mungkin bisa beradaptasi dengan yang video, yang mencoba gitu-gitulah. Itu tantangan sih. Sebenarnya gini nggak sih Mas Rianka, kalau
kadang ada satu postingan gitu ya di sosial media untuk pejabat gitu. Itu dijadikan justru informasi untuk para wartawan. Itu bisa juga ya kalau sekarang itu kayak gitu. Gimana? Jadi misalnya gini, postingan dari seorang pejabat gitu, Mhm. justru bahkan itu dijadikan bahan untuk para jurnalis itu. Bisa sebenarnya. Karena kan Hmm. salah satu news value itu kan ini kan prominence people kan. Ya memang Apa begitu tuh? resiko menjadi orang terkenal itu Kayak ya gimana? apapun memang bisa menjadi berita. Ah, Cuma yang penting etis aja dalam memberitakan, jangan iya. memframing negatif. Ya sesuai porsinya aja, sesuai konteks lah. Kalau pertanyaannya boleh atau enggak ya. Oke. Nah ini ke perjalanan karir berikutnya ya, Mas Rianka, dari dunia media ke dunia pemerintahan nih ya sekarang. Ya apa sih yang mendorong Mas Rianka ini untuk akhirnya mengambil langkah menjadi PR officer di Kementerian Keuangan? Oke. Kalau sekarang jabatannya apa nih Mas Rianka? Humas Oke. di Itu kementerian. kenapa tiba-tiba nih yang tadinya kan challenging banget. Kalau di media tuh menurut aku challenging lah. Dan seru, beda sama dunia pemerintahan. Bener nggak? Saya berpikir awalnya kayak gitu. Tapi Ternyata sama? tidak, benar-benar challenging. Memang tantangannya di agak beda tapi sama gitu lah. Namanya Gimana? soal komunikasi kan, dan tantangannya itu benar-benar ada. Yang tadinya berpikir, oh mungkin di pemerintahan agak santai ya. Oh no, tidak. Nggak sama sekali. Banyak, hampir setiap hari itu selalu ada tantangannya ya. Awalnya gimana Mas Rianka? Kok maksudnya tiba-tiba ikut seleksi Ikut. CPNS gitu? Awalnya itu, ini jawaban idealis dulu ya. Tadi pertanyaannya gimana? Kenapa bisa mengambil langkah besar gitu? Oke. Padahal kan sebenarnya seharusnya kalau yang udah suka dunia entertain ya, maksudnya dunia TV gitu ya. TV, media itu kan lebih bebas gitu, free. Kreatif Sekarang gitu. tiba-tiba ini masuk Iya, enggak. pemerintahan gitu. Jawaban idealisnya nih, Ah. idealisnya. Jadi memang kan sudah cukup lama ya sebagai jurnalis. Jadi memang jadi FYI aja, dari jurnalis ke humas itu kayak common path gitu loh. Banyak banget teman-teman jurnalis tuh yang emang yang nanti akan switch Itu career ke orangnya. banyak. Itu saya bukan orang pertama, amat sangat banyak. Dan itu common. Dan kenapa apa yang membuat gue ke sana? Pertama itu karena gue kemarin kuliah S2. S2-nya itu public relation. Oke, kuliah pas sambil masih jadi wartawan. Terus kok pas belajar, kok menarik ya kayak dunia public relation ya. Terus ngobrol sama teman-teman yang switch karir dari wartawan. Nanya gini. Ya udah ya, lu coba boleh deh lu coba switch. Meskipun agak berat karena meninggalkan layar di sana kan. Tapi nggak ada, bukan meninggalkan full ya. Tapi karena gue juga masih konten segala macam. Nanti dibahas itu. Masih ada itu. Masih ada. Ya itu jawabannya seperti itu. Kenapa Kemenq? Nggak ada di skrip soalnya. Iya guys, maksudnya segitu banyaknya kementerian kan. Maksudnya kenapa Kemenq gitu? Apakah ada memang suka dunia itu, maksudnya dunia keuangan gitu. Karena kan kalau misalnya Kementerian Pertanian gitu, karena ya ngerti bidang pertanian, makanya di humas pertanian. Kenapa Kemenq? Kenapa ya? Misalkan dibilang suka atau enggak, ya enggak juga. Kebetulan adanya itu deh kayaknya. Karena memang ya udah mau coba jadi humas, di antara segala pilihan ya Kementerian Keuangan yang paling oke menurut gue. Gitu. Dan menurut gue Kementerian mengawali karir sebagai public relations di Kementerian Keuangan itu itu ya maksudnya nggak dari bawah banget, maksudnya ya. Pride juga nggak sih? Iya, bisa dikatakan seperti itu gitu loh. Jadi kayak ya udah itu pilihan paling oke, paling top, paling oke ya menurut gue. Jadi ya udah gue coba di situ dan ternyata benar, gue nggak salah. Kan tadi jawaban idealis ya, gue pengen belajar langsung di lapangan, dan bener nyatanya baru beberapa bulan, baru setahunan aja, belum nyampe 2 tahun aja, tapi gue ngerasa udah kayak wah gini ya jadi public relations tuh ternyata nggak cuma yang bikin siaran pers. Tadi kan public relations gitu, apa? Yang coba gantian nanya. Kalau public relations yang di pikiran Sasa dan Mila tuh apa?
buat press release Apa kayak lagi? gitu kan. Ah. Itu aja sih kalau misalkan ya sebuah perusahaan atau institusi ada kasus gitu, kita harus bisa menghandle itu. Gimana PR-nya, gimana kita mengkomunikasikan apa sih, kayak contoh ya misalnya BUMN, satu BUMN ya atau Kemenq gitu, ada sesuatu hal masalah ya kita yang menjembatani. Buat menjaga Betul citranya nggak? gitu. Betul. Yes, Itu betul. exactly. Itu memang yang muncul di itu ya, di benak publik gitu ya, di benak orang-orang kalau jadi public relations kayak gitu. Tapi behind-nya apa tuh? ya banyak juga behind-nya. Gitu. Ya bagaimana mengkoordinasikan kegiatan yang di behind the scene-nya tuh yang mungkin nggak terbayang sama orang yang belum masuk kecemplung ke dalam. Apa tuh? Ya misalkan kita bikin konferensi pers misalkan. Ya orang tahu kan jadinya aja kan. Padahal Tapi di balik itu kan banyak banget hal-hal yang harus dipersiapkan. Bahkan kadang juga sampai lembur-lembur. Kalau kita kan taunya pas jadi wartawan, gue taunya kan pas jadinya aja kan. Gitu. Iya, pas jadi. Terus misalkan bagaimana berkomunikasi sama teman-teman wartawan gitu loh. Kita juga harus bisa menghandle ya. Ya gitu. Itu juga challenging juga sih. Walaupun biasanya diurus dulu sebagai wartawan, sekarang bagaimana mengurus teman-teman wartawan, bagaimana memfasilitasi mereka dengan informasi-informasi yang akurat, yang cepat gitu-gitu, itu kan ini ya, challenging. Makanya tadi kurang lebih sama kalau misalkan pas di berita, bikin berita cepet-cepet karena pengen tayang. Harus akurat juga. Ya harus akurat juga. Begitupun di sini juga kurang lebih sama beda penyajiannya nggak langsung ke teman-teman wartawan, ada yang ke publik juga ada. Gitu. Oke, Mas Rianka. Nah, transisi dari seorang jurnalis ke public relation itu kan pasti nggak mudah. Karena perannya kan jadi berbalik. Dari yang tadinya penyampai berita sampai akhirnya jadi pengelola pesan institusi. Nah, kalau boleh tahu Mas Rianka, apa tantangan terbesar bagi Mas Rianka yang Mas rasakan di awal perubahan karir itu? Ya, tantangannya itu bagaimana merubah aja sih dari biasanya kita yang nulis berita itu biasanya ya mengkritisi kebijakan atau gimana. Nah, kalau sekarang itu bagaimana kita mengkomunikasikan kebijakan itu agar tetap seimbang gitu ke publik. Ya benar juga sih ya. Maksudnya kan kalau misalkan di media nih, setahu aku kan bad news is a good news. Yep. Right? Exactly. Ya, tapi kalau sebagai PR di kementerian otomatis bukan itu dong. Bukan. Tapi kalau misalkan di Kementerian Keuangan nih, tantangan terbesarnya apa nih? Tantangan yang paling besar adalah, kalian tahu kan istilah-istilah ekonomi, keuangan itu ngejelimet apa, tahu kan? Banget. Banyak dan mungkin banyak masyarakat yang belum paham justru. Yes. Nah, yang paling terbesarnya itu adalah bagaimana membumikan bahasa-bahasa itu gitu loh. Biar mudah dipahami. Ya, biar mudah dipahami gitu kan, banyak banget istilah-istilah yang ya nggak semua orang tahu gitu loh. Sesimpel misalnya GDP dan lain-lain kayak gitu-gitu kan sebenarnya simpel ya, tapi kan mungkin banyak masyarakat kita yang sebenarnya nggak tahu itu apa sih kayak gitu-gitu kan. Betul, banyak banget. Yang bahkan yang dasar-dasar aja ketika kesebut kata fiskal, nggak semua orang tahu fiskal itu apa moneter, kan. Iya gitu kan. ya. Itu kan bagi orang di mana yang ngerti ekonomi itu mah ya itu langsung ada kan. Cuma kan kalau kita ingin yang menangkap informasi itu adalah mungkin di teman-teman di masyarakat secara umum gitu kan, nggak semua langsung mengerti. Dan itulah bagaimana caranya, tantangannya bagaimana untuk membumikan dan menyederhanakan dan membuat itu semua menjadi lebih mudah dipahami gitu. Betul juga sih itu, karena memang sebenarnya nggak semua orang ya paham gitu loh tentang isu-isu ekonomi. Bahkan kalau sekarang kan kita taunya yang viral-viral aja kan. Kalau yang kayak gitu-gitu ya kurang lah ya gitu. Nah ini Mas Rianka sebagai PR officer nih di Kemenq, Mas Rianka kan tentu harus menjaga citra dan komunikasi publik yang sensitif dan strategis. Pasti kan, banyak yang sensitif kayak di Kemenq akhir-akhir ini. Nah, gimana cara Mas Rianka membangun narasi agar publik itu bisa paham gitu kebijakan pemerintah tanpa merasa jauh dari institusi? Caranya adalah kita ikut arahan atasan dulu. Oh gitu, siap perintah gitu kan. Iya kan, itu kan sebuah organisasi yang besar. Banyak orang di dalam di situ dan banyak orang-orang hebat dan semua punya porsinya masing-masing. Dan di situ memang ada
pimpinan yang akan meramu itu semua, yang akan memikirkan itu semua hingga diturunkan ke bawah dan kita melaksanakan sesuai dengan ini. Misalkan kebagiannya porsinya A, ya kita maksimalkan ngerjain di porsinya A-nya itu gitu. Ada yang kebagian porsinya B, disuruh nyari data-datanya ada. Ada yang misalkan suruh bikin, coba narasinya bahasanya lebih inikan lagi, bahasanya disederhanakan lagi ada. Kita fokus ngerjain di situ. Jadi ya itu tim lah, kerja organisasi yang besar banget, yang memang ada ada pimpinan di sana yang untuk mengerahkan timnya untuk bisa melakukan itu. Oke, sebenarnya menarik sih ya. Maksudnya gini, kalau aku nggak tahu ya, misalnya kalau misalnya di institusi kayak pemerintahan kayak gitu tuh nggak hanya terkait isu kan? Enggak. Jadi ketika informasi tentang ekonomi itu juga dirilis juga gitu ya? Betul. Nah ini juga nih, di redaksi berita itu ada agenda setting. Apa itu? Agenda setting biasanya teman-teman di redaksi berita. Nah ini keuntungan gue nih. Gue udah punya dua POV dari redaksi dan POV dari dalam ini gitu. Nah kalau agenda media itu punya agenda setting. Jadi mereka sudah menyusun mau memberitakan, mau memainkan berita apa di pekan ini atau di bulan ini itu ada. Jadi bagaimana kayak reguler gitu. Reguler harus selalu ada mau memainkan apa. Jadi agenda setting media itu secara teori bisa memengaruhi publik gitu loh. Nah, di sisi yang sini juga punya agenda setting juga. Tetap kita punya tetap semua pasti punya gitu loh untuk apa nih yang kita harus informasikan. Misalkan lagi fokus ke A, ya kita informasikan ke A. Misalkan kita lagi fokus mau memberitakan atau menginformasikan pertumbuhan ekonomi, ya di pekan itu ya fokus di situ. Sama, jadi memang sama-sama ada inilah ya, ada yang strateginya gitu. I see. Ya sama seperti misalkan pemerintah lagi gencar misalnya ya tax amnesty kayak gitu. Gitu juga nggak sih? Fokus di situ, atau misalnya ada pajak yang naik, PPN jadi 11%, 12%, kayak gitu bukan? Oh gitu, salah ya? Terlalu. Iya maksudnya kurang lebih kayak gitu nggak sih? Pokoknya ada maksudnya ada tematik lah apa yang mau diinformasikan setiap minggu. Kan nggak mungkin lagi ada isu apa terus reaktif cuma isu itu yang dibahas, ya enggak dong. Kita kan juga banyak banget hal-hal yang harus diketahui oleh masyarakat gitu loh. Gitu. Nggak cuma yang hot-hot doang, memang kita ini akun gosip. Sama tadi ada juga, sekarang masyarakat itu juga punya agenda setting melalui media sosial. Yes. Ya contoh apa yang biasa rame itu no viral no justice. Iya. Itu kan bagian dari ini juga, masyarakat mulai ngomenin soal ini. Mirip kayak gitu. Cuma itu nggak tahu yang mau yang mengorkestrasi siapa, nggak tahu ya kalau itu. Tapi yang kurang lebih semua punya lah. Ada planningnya lah ya, gitu, strateginya. Iya. Okay. Nah, kita kan sering dengar nih ya bahwa PR di sektor publik itu nggak bisa cuma andal dalam komunikasi. Tapi juga harus paham substansi kebijakan. Gimana Mas Rianka menyeimbangkan antara keahlian komunikasi dan pemahaman terhadap isu ekonomi atau keuangan? Caranya adalah belajar dan masih belajar sampai sekarang juga. Ya karena masih belajar banget, jujur aja kalau itu mah. Karena ya pelan-pelan, nggak mungkin langsung sejago teman-teman yang mungkin lulusan STAN gitu-gitu kan. Kalau gue kan pure anak komunikasi kan. Itu sebenarnya boleh ya? Kalau masuk dong. Di humas itu dia nggak harus? Banyak dong, di semua pasti ada. Gitu. Ya itu jujur aja kalau sampai sekarang juga masih belajarnya gimana ya. Sering-sering nanya sih di ini. Sering-sering ini juga, baca-baca juga. Biar nggak kosong. Iya benar. Benar, karena nggak, ya benar tadi kata Sasa, memang komunikasi nggak cuma soal jago ngomong. Kadang sekarang zaman sekarang juga kalau ngomong nggak ada isinya, orang juga nggak mau denger kan.
Iya. Kayak bahasanya daging-daging gitu, omongan Iya. obrol apa isinya daging ya Obrolan gitu. daging. Kalau cuma jago doang retorika, nggak ada isinya, percuma. Betul, betul. Nah, berarti kan selain aktif di dunia pemerintah nih, Mas Rianka juga katanya aktif bikin konten nih, Sobat Kasih Tahu di sosial media. Aku udah pernah lihat sih kayaknya ya. Itu. Nah, ini gimana sih Mas Rianka melihat peran personal branding di era sekarang, terutama untuk profesional di bidang komunikasi? Oke. Personal branding itu sangat penting ya. Media sosial kita itu udah jadi kayak etalase ya, Kayak bagaimana CV juga nggak sih? CV Iya. benar-benar orang akan melihat kita dari Sosmed. Ya? sosmed kita, apa yang kita kerjakan. Jadi memang personal branding paling efektif saat ini ya memang melalui media sosial. Kamila juga kan personal brandingnya lewat media sosial juga kan. Yes. Dan itu penting banget. Tapi di sisi lain, kenapa gue konten? Rutin, walaupun kadang duitnya ada, kadang enggak. Tapi lebih di TikTok ya? Di TikTok Mas Rianka? mulai main di YouTube tapi masih short. Di Instagram juga, jadi ada segmennya. Kalau di TikTok itu pure bahas bola. Nah, iya, aku Dan tuh lihat di tuh. YouTube juga. Kalau di Instagram itu ini komunikasi lah. Oh. Seputar komunikasi juga, seputar komunikasi. Jadi itu apa tadi personal branding ya? Personal branding. Iya penting banget di era sekarang ini. Itu maksudnya kalau Mas Rianka awalnya emang pengen ngonten atau sebenarnya iseng atau memang sengaja untuk personal branding itu? Sengaja. Dan sengaja? memang sengaja. Dan di sisi lain juga kalau yang bola itu memang awalnya hobi. Karena memang hobi bola. Kan awalnya mulainya pas masih jadi di redaksi ya, ini ya. Waktu itu kan jarang tuh berita kebagian berita bola. Pengen lah nyalurin gue banyak tahu soal bola tapi nggak pernah ditulis tuh di berita. Akhirnya coba di TikTok, akhirnya rame. Terus tapi sempat vakum. Vakum karena proses perpindahan kerja itu sempat vakum. Terus gue mikir, nah ini nih yang bikin jalan terus sampai sekarang. Apa tuh? Kangen siaran. Depan kamera. Kangen depan kamera. Aku pun kalau nggak syuting lama juga kangen loh. Kenapa bisa gitu ya? Gimana ya? Karena memang kita ini kali ya suka disorot nih, memang bahaya nih orang-orang. Gitu ya? Jadi memang kadang suka kangen aja gitu, pengen Iya, siaran. Jadi memang wah ya udahlah. Lumayan setiap bikin konten yang nonton puluhan ribu, ngerasa ditonton gitu ya. Jadi mengobati gitu ya. Mengobati gitu. Tapi ada juga itu sebagai ini untuk melatih public speaking. Public speaking itu skill yang harus dipakai. Kayak ngomong bahasa Inggris. Itu nggak mungkin yang cuma belajar textbook gitu-gitu terus nggak pernah dipakai, nggak bakal jadi. Ntar abis mau dipakai hilang lagi. Nah itulah kenapa salah satu alasan sampai sekarang bener-bener rutin banget teman-teman pada nanya, Yan, lu gua akuin, lu konsisten banget. Karena bener-bener sehari itu satu bikin konten. Di tengah kesibukan. Iya, makanya aku mau nanya, itu gimana bisa konsisten? Bangun pagi, sholat subuh, habis itu konten dulu. Jadi di rumah itu ada studio ala-ala lah. Studio ala-ala, jadi langsung siap-siap. Kadang bikin skrip, kadang enggak. Langsung konten gitu. Langsung bikin konten, take yang jam 5:30 itu, terus ngedit di CapCut, udah habis itu kerja. Gitu. Kadang malamnya nyiapin skripnya. Habis itu paginya take. Ya gitu hampir setiap hari kayak gitu. Tapi kalau misalnya pengalaman aku ya, kalau konten-konten gitu tuh kadang kalau perempuan ya, nggak tahu kalau laki-laki ya, lebih kayak mut-mutan gitu nggak sih? Kayak lagi males nih, apalagi kalau lagi burnout, lagi apa gitu. Itu gimana sih caranya? Kalau mood sih enggak ya. Mood itu kalau mood pribadi mungkin kalau capek ya. Cuma kadang kalau berat itu adalah kalau Milan lagi kalah. Itu sedihnya kayak sampai di ujung sini, ya aku udah pernah ngerasain kok itu. Iya maksudnya, misalkan punya tim yang disukain gitu kan, terus kalah. Terus nggak niat buat konten. Iya jadi nggak niat, tapi lama-lama ya kontenin aja karena disitulah saya misuh-misuhnya. Tersalurkan kan, keselnya kan. Ya jadi itu tetap dilakukan lah di situ karena memang ya udah seneng aja. Terus pas lagi ngelihat naik terus yang nonton itu kayak ada jadi semangat deh. Dopamin.
Iya, hormon Iya, kayak dopamin. apalagi kalau misalnya kita kontennya bermanfaat gitu kan, Ya, orang-orang menghibur betul, kayak gitu. betul. Orang Lebih ada temennya, ada yang iya, ngomen betul. sama-sama gitu Ada nggak yang sih? komen, ada yang likes, ada yang Kayak punya- DM minta red card. Nah, Ya, itu. itu kayaknya ujungnya intinya. Betul. Nah, seperti yang kita bahas tadi kan Hmm. memang Mas Rianka ini aktif banget di TikTok membahas sepak bola gitu. Hmm. Terutama juga dari sisi sejarah dan isu terkini. Nah, apa sih yang bikin Mas Rian ini tertarik ngangkat tema itu selain karena memang hobinya di sepak bola? Dan gimana cara Mas melihat sepak bola sebagai bagian dari komunikasi publik yang menarik? Uish, ngeri sekali. Komunikasi publik yang menarik ya. Sepak bola itu di Indonesia banyak banget yang suka ya. Ya. Dan sebenarnya kalau misalkan ada orang mau menjelaskan sesuatu, menjelaskan perekonomian dengan bahasa bayi gitu. Gue pengen banget menjelaskan perekonomian dengan bahasa bola gitu. Iya ya kan? Iya maksudnya sebenarnya gue yakin banget kalau kayak gitu orang akan banyak yang nangkep ya, asal bisa bener-bener menganalogikan dengan ini ya, Si dengan bola. iya gitu kan? loh. Dan menurut gue itu akan lebih ditangkap oleh masyarakat sih menurut gue, apalagi bola Pernah nggak itu. kayak gitu? Belum makanya masih mencoba Challenge. dulu masih mencoba di kepala gitu loh. Mungkin aja gitu kan. Bisa. Jadi ya bola itu apa tadi, komunikasi publik ya? Iya, gimana caranya melihat kalau Hmm. tentang bola itu sebagai komunikasi publik yang menarik? Iya. Ya itu. Karena mungkin pembahasan juga lebih ringan gitu ya Kamila, Iya. dan lebih umum. Iya, maksudnya kan kenapa sih Mas Rianka ini tertarik gitu ngangkat tema bola? Karena sebenarnya gini nggak sih Mas? Kalau aku ya melihatnya dulu waktu tahun kita kecil tuh tahun berapa ya? 2000. Aku sih kecil 2010 ya. 10 tahun. Ya pokoknya tahun segitu lah ya. Maksudnya tahun segitu kan bola lagi happeningnya tuh dulu ya, zamannya Cristiano Ronaldo, bla 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 lah. Sekarang kan kalau aku lihat, kalau nggak Piala Dunia itu nggak rame bola. Nah itu kenapa Mas Rianka tetap aja sekarang konten tentang bola. Apakah masih rame? Aku nggak tahu sih. Kalau sekarang aku mungkin agak kurang ya. Masih rame. Nggak ngikutin gitu loh, kayak Liga Inggris, Liga Italia. Masih gitu. rame dan kita cenderung punya penonton yang setia sih. Iya, karena itu memang dia. itu karena Apalagi pecinta MU. ya gitu. Jadi memang sudah ada komunitasnya di sana. Jadi memang akan ada sih selalu penonton ada. yang setia di setiap konten-konten bola, baik itu ada yang soal satu tim doang atau yang membahas semua hal tapi tetap rame, ada yang khusus timnas dan itu penontonnya akan selalu ada sih kalau menurut gue. Tapi maksudnya Mas Rianka pernah iseng nggak? Maksudnya gara-gara konten akhirnya punya kayak komunitas, yuk kumpul yuk gitu sesama Milanisti mungkin. Oh gitu. iya, bukan komunitas sih, tapi bukan membentuk komunitas. Karena awal-awal konten akhirnya dilirik sama teman-teman kalau salah satu komunitas bola yang resmi di Indonesia namanya Milanisti Indonesia yang sudah diakui oleh AC Milan di sana, memang sudah resmi. Ya akhirnya kemarin dilirik sama presidennya. Milanisti Indonesia? Iya. Wow. Ada. Akhirnya lu mau join untuk sebagai ini kayak division head-nya lah untuk media house-nya, nge-handle media sosial Milanisti Indonesia, baik itu konten-kontennya, podcastnya tetap ada yang ngerjain, tapi memang kita ngerjainnya bareng-bareng di situ. Ada lowongan buat perempuan nggak? Kebetulan saya ini Milanisti, sobat kasih tahu. Dari umur aku 6 tahun seriously. 6 tahun? Banget iya. 2000 berapa itu? Kakak Ricardo Ization dos Santos Leite lahir 22 April tahun 1982. Kurang apa aku? Respect. Iya, dari menikah sampai bercerai kan. Karena terlalu baik. Iya. Luar biasa. Gue hafal nama kakak tapi nggak hafal tanggal lahirnya. Hafal aku saking. Iya. Itu 6 tahun 2000 berapa? Pokoknya dari SD sih, dari pertama kali ngeliat AC Milan gitu kan. Karena kan dari papa suka nonton bola, apa sih bola gimana sih gitu, akhirnya suka. Terus karena nama aku Mila, aku dipanggil di sekolah, Milanisti, apa? AC Milan.
menarik. Nah, ini kan tadi konten sepak bola ini kan Mas Rianka terasa informatif ya, tapi tetap ringan sebenarnya kan, Iya. dan mudah dicerna. Nih gimana sih proses risetnya, terus nyusun kontennya supaya bisa tetap relevan dan punya nilai edukatif yang nggak ngebosenin gitu. Risetnya pertama adalah nonton bolanya. Entah itu nonton full atau nonton highlight. Di zaman sekarang kan video on demand kan gampang kan, kalau mau nggak nonton malam bisa nonton di pagi. Akhirnya dibahas gitu ya. Akhirnya dibahas habis itu. Nah, kalau misalkan soal proses risetnya simple sih sebenarnya. Simple aja, nonton bolanya, terus scrolling medsos, ngelihat bagaimana respon orang-orang. Ya, sudah seru banget. Gitu, kadang ntar kita bahas. Nah, entah kalau misalkan tulisannya, kadang ada beberapa yang gue tulis, skripnya gue tulis dulu, terus baru gue sampein. Ada yang ya udah, apa yang ada di kepala gue sampein aja di situ. Spontan gitu. Spontan gitu ada. Nah nih Mas Rianka, sekarang kan Menteri Keuangan kita baru nih Pak Purbaya. Yang jelas-jelas kalau dari segi komunikasi publiknya, Pak Purbaya itu kan sekarang media darling banget kan. Beliau punya komunikasi publik yang spontan, to the point, apa adanya, justru disukai nih. Nah, kalau dari pandangannya Mas Rianka gimana nih? Pandanganku ya pribadi ya, top. Sesuai kebiasaan Bapak, jempolnya. Jempol ciri khas. Top lah ya. Oke lah, nih yang terakhir apa sih pesan dari Mas Rianka buat anak muda yang tertarik untuk meniti karir di dunia komunikasi, baik itu sebagai jurnalis maupun PR profesional? Dari apa yang gue lakukan ya, gue mau ngomong dari apa yang gue lakukan. Sebenarnya di balik ini semua banyak banget yang gue lakuin, dari news anchor, terus gue tiba-tiba ke PR, gue ngonten juga sekarang di digital. Sebenarnya di balik itu semua, gue pengen jadi seorang yang versatile dalam komunikasi. Karena ini di era yang yang skill kita tuh kayaknya nggak bisa cuma ini doang gitu loh, kita harus serba bisa. Gitu ya? Iya, makanya versatile tadi. Jadi gue pengen banget bener-bener yang bisa menguasai berbagai bidang di komunikasi tentunya. Jadi gue ketika gue ketika gue soal jurnalistik gue paham, public relations gue paham, soal digital gue juga nggak ketinggalan sama Gen Z. Jujur aja, yang Gen Y, milenial kayak kita, kalau kita nggak, apalagi yang anak komunikasi, nggak main di medsos, ketinggalan. Anak Gen Z sekarang yang SD aja udah jago banget main medsos. Mereka udah bisa bikin hook, mereka udah bisa nge-keep penonton, bisa dapetin penonton yang banyak, sementara kita kalau nggak ini ketinggalan nanti, gitu loh. Jadi memang ya ingin ini aja sih. Kalau bola tadi versatile tadi, jadi gelandang yang serba bisa gitu loh. Ngatur bola bisa, bertahan bisa, nyerang bisa gitu. Dengan harapan ilmu dan skill gue semakin berkembang terus. Nanti di suatu hari gue bisa menjadi direktur seperti Mbak Mila gitu misalkan. Waduh, luar biasa sekali. itu. Memang luar biasa banget ya Kamila perjalanan dari Mas Rianka ini. Sobat kasih tahu, dari menjadi newsroom sampai ke dunia public relations. Ternyata banyak banget pelajaran yang nilainya tuh bisa kita ambil gitu. Ya, karena nggak semua orang sih, maksudnya punya perjalanan dari news anchor tadi ya, gitu. Terus sekarang berkarir di dunia birokrasi, gitu. Karena kan penyesuaian tuh ya saya. Mungkin untuk sobat kasih tahu yang masih muda, ya banyak-banyaklah kita mencari pengalaman, betul nggak Mas Rianka? Betul ya. Betul. Pengalaman ya, tuh berharga. Dunia itu pasti akan berubah. Yang tadi aku juga dulunya kan di media, ternyata menjadi seorang istri prajurit, tapi di media lagi. Ya intinya kayak gitulah ya, ada relate-nya gitu. Betul. Ini makasih banyak ya Mas Rianka udah berbagi insight-nya, apalagi tadi kan keren banget sih, cerita-cerita yang dibicarakan tadi. Iya. Terima kasih pembahasan soal bola dan lain-lain. Terima kasih tahu juga sudah mengundang saya. Nah, buat sobat kasih tahu yang mau ngikutin kegiatannya dari Mas Rianka di sini bisa langsung cek Instagramnya di mana tuh?
@riankadiza, Instagram, Sini, TikTok, Rian YouTube Kadiza. sama semua. Rianka Diza. Diza. Yes. Oke. Dan jangan lupa juga follow @kasihtahuofficial dan subscribe YouTube kita ya Kamila, Iya. biar nggak ketinggalan di episode berikutnya. Oke, sampai jumpa.